Selamat sore anak-anak. Selamat sore. Sudah siap semua ya? Anak-anak sudah rapi, sudah duduk manis dengan berpakaian yang rapi ya. Kita sama-sama mau memuji dan memuliakan nama Tuhan pada sore hari ini. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita menyanyikan satu lagu Tak Tersembunyi Kuasa Allah. Semua menyanyi ya, berdiri. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Satu kali lagi dengan sungguh-sungguh ya anak-anak. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga tangannya terbuka, tak tersembunyi kuasa Allah. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada sore hari ini masih Engkau berikan kemurahan-Mu kepada kami untuk kami bisa duduk, diam, dengan sungguh-sungguh menyanyi dan memuji memuliakan nama-Mu dengan kesehatan yang Engkau berikan kepada kami pada sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami, Engkau urapi kami semua, baik musik, kami akan mimpin pujian, baik peralatan yang kami gunakan, semuanya Engkau urapi. Kuasa iblis setan yang seringkali mencoba dan mengganggu kami saat kami beribadah, kami bersatu hati untuk mengusirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluar dalam hati dan ruangan kami. Engkau pakai kami untuk kami bisa menjadi alat-Mu untuk kemuliaan kebesaran bagi nama-Mu Tuhan. Kau berikan kekuatan, kesehatan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak duduk kembali. Anak-anak hari ini sudah sehat semua ya. Sehat semua, kita bisa bersyukur karena kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalau ada anak-anak yang sakit, minta kekuatan, pertolongan dari Tuhan, Tuhan akan memberikan kesembuhan. Kalau ada anak yang malas, Tuhan kuatkan supaya saya tidak malas, saya setia dalam ibadah. Nah, kita akan menyanyi satu pujian, Tak Ada Yang Sama. Tepuk tangan ya. Tak ada yang sama, tak ada yang sama, tak ada yang sama seperti Yesus. Tak ada yang sama, tak ada yang sama, tak ada yang sama seperti Yesus. Yesuslah juru selamat, penolong kita semua. Sepanjang jalan hidupku, tak ada yang sama seperti Yesus. Anak-anak, siapa yang bisa menyamai Yesus? Tidak ada. Yesus segalanya dalam kehidupan kita ya. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu ini lagi ya.
Semua semangat. Tak ada yang sama, tak ada yang sama, tak ada yang sama seperti Yesus. Tak ada yang sama, tak ada yang sama, tak ada yang sama seperti Yesus. Yesuslah juru selamat, penolong kita semua. Sepanjang jalan hidupku, tak ada yang sama seperti Yesus. Ya, anak-anak duduk kembali. Kemudian kita akan menyanyikan lagi lagu Tuhan Memelihara. Ya, tepuk tangan semua. Jangan takut, jangan khawatir hal makan dan minum. Jangan takut, jangan khawatir hal yang hendak kau pakai. Burung-burung di udara Tuhan ku pelihara. Terlebih kita, percayalah Tuhan ku penuh cinta. Jangan takut, jangan khawatir hal makan dan minum. Jangan takut, jangan khawatir hal yang hendak kau pakai. Bunga-bunga dalam taman Tuhan ku hiasi. Terlebih kita, percayalah Tuhan ku penuh cinta. Ya, anak-anak, seringkali kita merasakan ya, anak-anak ya tante merasakan khawatir. Anak-anak mungkin khawatirnya, aduh bisa enggak saya mengerjakan pelajaran ini, bisa enggak saya mengerjakan matematik ini, bisa enggak saya punya ini, kan khawatir. Nah, kalau kita bersama Yesus, Dia gembala yang memenuhi segala kebutuhan kita asal kita minta, kita setia, kita taat, pasti Dia akan memberikan kepada kita. Nah, anak-anak, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan suatu pengumuman ya. Ada pengumuman ibadah sekolah minggu onsite di gereja Surabaya pukul 9.15, Medan 9.15, Malang pukul 10, Jakarta pukul 4. Setiap kali beribadah anak-anak berpakaian rapi, jangan lupa disiapkan Alkitab dan alat tulis untuk yang sudah bisa membaca dan menulis. Ringkasan firman Tuhan, link YouTube, tugas atau kegiatan sekolah minggu bisa dilihat di Google Classroom dengan kode KZYIYNP. Ya. Penting ya, yang harus anak-anak ketahui dan harus anak-anak taati. Anak-anak yang ikut orang tua beribadah di gereja hari Selasa, Kamis, Minggu tidak boleh mengganggu ya, tidak ramai, tidak jalan-jalan, tidak lari-lari. Banyak tidaknya ini ya, supaya kita bisa tertib dalam beribadah ya. Anak-anak harus duduk manis dan ikut mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita semua. Bagi anak-anak untuk meningkat ke remaja, ke dewasa, sampai ke tua nanti, kalau kita dibekali oleh firman Tuhan kita akan kuat ya. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita bangkit berdiri, kita menyanyikan satu lagu, Firman Tuhan ku dengar. Semua bangkit berdiri menyanyikan lagu ini. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Satu kali lagi dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh
tua lebar. Yesus tolong padaku. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Benar Tuhan, dalam lagu ini firman Tuhan ku dengar supaya kami bisa bertumbuh subur dalam rohani. Kami merindukan Tuhan firman-Mu untuk kami dengar pada sore hari ini. Pakai kami dan urapi kami, kosongkan hati dan pikiran kami supaya kami bisa menerima taburan firman-Mu Tuhan. Kalau ada roh-roh jahat yang mengganggu dalam saat kami mendengarkan firman-Mu, kami bersatu hati untuk mengusirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau keluar, biarlah Roh Kudus ada dalam hati dan ruangan kami dan kami bisa tenang mendengarkan firman Tuhan. Peralatan yang kami pakai, Engkau juga urapi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Anak-anak, judul firman Tuhan pada siang hari ini yaitu tentang taat dan setia. Kalau taat pasti setia, itu sudah gandengannya ya, nggak bisa dipisah-pisahkan. Nah, apa sih taat itu Tante? Taat itu artinya patuh. Jadi patuh dan tunduk pada aturan. Nah, kalau kita patuh dan tunduk kepada firman Tuhan. Kalau di rumah ya, anak-anak patuh kepada aturan yang ada di rumah ya. Jangan melawan. Kalau di rumah diminta untuk jamnya tidur ya tidur. Ya, kadang-kadang anak-anak kalau diminta untuk tidur, sekma mau belajar. Kadang suruh belajar, sekma mau tidur. Nah, itu berarti tidak patuh. Nah, jadi judul firman Tuhan pada siang hari ini yaitu taat dan setia. Lah, kalau setia itu sama gandengannya juga ya. Setia itu tidak berkhianat. Oh, tidak melawan aturan, enggak berkhianat ya. Setia tetap pada aturan. Nah, jadi setia atau istilahnya loyal ya. Loyal dan patuh pada orang tua, patuh kepada firman Tuhan. Nah, jadi anak-anak, Tuhan Yesus sudah memberi banyak ya contoh dalam Alkitab kepada kita untuk kita bisa teladani. Contoh pertama ya yang harus kita teladani. Nomor 1 dalam Alkitab ada yaitu siapa yang buat bahtera? Anak-anak bisa menjawab, angkat tangan. Oh ya betul. Nabi Nuh. Coba ya. Nabi Nuh itu sangat taat. Nah, kita baca ya. Di Kejadian 6 ayat 5 sampai 9. Tante baca ya, anak-anak juga baca. Anak-anak sudah siapkan dengan alat tulis, Alkitab ya. Anak-anak baca. Sama-sama dengan Tante ya. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ayat 7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ayat 8, tetapi Nuh ya, mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, coba Tante Om tolong tunjukkan Nuh saat membuat bahtera. Ada ya? Nah, ya Allah memerintahkan, ayo Nuh. Karena Tuhan tadi kan sudah katakan dia menyesal menciptakan manusia karena kejahatannya.
Tuhan akan menyelamatkan, aku akan menyelamatkan yang taat. Ya di situ yang taat itu Nuh, ya. Dalam ayat 9 tadi Nuh taat, ya. Nuh membangun Bahtera. Nah, banyak yang Nuh minta, ayo bantu bangun Bahtera, bantu ini. Tapi orang-orang mengejek Nuh. Kalau Nuh tidak kuat, tidak taat, waduh, kayak nggak masuk akal ya perintah Tuhan ini kok disuruh membuat Bahtera. Kok rasanya jadi ya apa? Kok bikin Bahtera di atas gunung lagi? Aduh, gimana sih Tuhan ini? Tapi Nuh tidak mengomel, tidak membantah ya. Kalau kita manusia ya waktu kecil seringkali membantah orang tua, tapi Nuh taat ya. Nah, jadi manusia hanya memiliki hati nurani yang jahat ya. Tidak taat, tidak dengar-dengaran ya. Kemudian tidak dengar-dengaran kepada siapa? Perintah Tuhan. Nah, tadi Nuh taat banget ya, taat sekali Nuh. Nah, hanya siapa? Nuh ya, yang memiliki hati nurani yang baik. Coba kita buka lagi di 1 Petrus 3 ayat 20 sampai 21. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit ya, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Ya, kalau Nuh nggak sabar saat itu, ya nggak sabar, aduh bangun bahtera ini lama, kapalnya besar ya, bahteranya besar sekali ya anak-anak ya. Kalau besar itu sebenarnya bisa diisi oleh orang banyak, tetapi dalam Alkitab dikatakan hanya 8 orang yang selamat. Setelah bahtera itu selesai, hujan air bah langsung turun. Akhirnya semua mati, lenyap. Yang selamat hanya Nuh. Nah, kita belajar dari Nuh, taat ya, belajar taat. Seringkali kita mendengarkan firman Tuhan, aduh firman Tuhannya ini tidak boleh marah-marah, tidak boleh mencuri, tidak boleh berdusta. Padahal kalau aku berdusta kan demi kebaikan. Nah, itu berarti sudah tidak taat. Kalau aku mencuri ini kan barangku bagus, banyak. Aku kan dapat duit banyak. Nah, itu berarti juga tidak taat ya. Yang kecil-kecil ya. Tapi itu tetap dosa yang membuat Tuhan tidak suka ya. Jadi Tuhan lenyapkan. Nah, anak-anak, kita mendapatkan firman Tuhan pada sore hari ini supaya kita belajar taat ya. Contoh yang kedua yaitu siapa? Daniel. Daniel di mana ini? Wih, ada gambar singa itu ya. Oh, Daniel itu ya dipaksa untuk menyembah patung emas buatan siapa? Nebukadnezar. Ya, kita baca ya. Daniel 3 ayat 17. Ya. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasanya. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dan dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala itu.
Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, Daniel diminta untuk menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Tapi Daniel mempunyai ketaatan. Ya, dia tidak mau menyembah patung. Nah, anak-anak seringkali ini kalau menyembah patung berarti banyak macamnya. Kalau secara manusia kita, anak-anak kalau sudah main game, ya itu juga berhala loh anak-anak ya. Kalau udah main game, sudah ndak bisa disuruh mamanya untuk ayo belajar. Sek ma, ini gamenya belum selesai ini. Terus saja bangun tidur main game. Belajarnya malas ya. Nah itu juga patung loh, berhala anak-anak ya. Nah jadi anak-anak dari contoh Daniel, dia tidak mau menyembah terikat dengan patung itu, tidak mau dia menyembah. Dia hanya menyembah Allah yang dia sembah ya. Jadi Daniel itu kuat, teguh hati dalam menghadapi goa singa. Banyak sekali ancaman ya, goa singa itu seperti ancaman, rintangan yang kita hadapi saat ini ya. Dunia ini bukannya tambah baik, tambah bobrok ya anak-anak ya. Nah, seperti diartikan ini seperti goa singa yang kita hadapi ya. Banyak kesukaran yang kita hadapi. Begitu berat ya yang manusia hadapi, tapi kita tidak usah putus asa. Seperti lagu yang kita nyanyikan, jangan khawatir ya. Kita tidak usah putus asa. Seperti Daniel, dia tetap kuat, teguh hati. Apa yang terjadi? Tangan Allah turun. Ya, dia menolong Daniel, melindungi Daniel, sanggup ya. Mulut singa itu tertutup. Ya. Jadi di tengah kesulitan dunia, kuncinya ya, kita itu tetap tekun, setia dalam ibadah. Nah, kalau udah malas-malasan ibadah, udah mulai ya banyak terikat dengan berhala. Ya, berhala itu seperti permainan game lah, permainan hobinya olahraga terus ya, hobinya membaca terus sampai lupa mau beribadah ya, lupa untuk beribadah, tidak taat kepada orang tua, apalagi kepada Tuhan ya. Jadi kita tetap setia dalam menghadapi kesulitan, setia dalam ibadah. Ya. Coba kita baca Daniel 6 ayat 27. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya. Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Nah, itulah hasilnya. Kalau kita tekun, taat, setia, hasilnya itu. Jadi saksi, Daniel jadi saksi. Dia kok berani ya melawan titah dari Nebukadnezar, orang yang sangat hebat saat itu. Berani Daniel melawan. Karena dia patuh, taat, setia kepada perintah Allah. Dia tidak mau menyembah patung. Dan hasilnya dia bisa jadi saksi dan orang-orang yang di sekitar itu menyembah Allah yang Daniel sembah. Nah, sekarang yang ketiga ya, yaitu Ayub. Ya, baca Ayub 1 ayat 1 sampai 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Lah, Ayub ini orang yang sangat terpandang. Orang kaya, dan dia dalam Alkitab dikatakan dia orang yang sangat jujur ya,
jujur dan baik ya. Tapi ada yang membuat Ayub tidak kuat melawan itu ya. Karena apa? Ayub karena dia merasa rohaninya tinggi, dia merasa kaya. Nah, Ayub apa yang terjadi? Ayub membenarkan diri sendiri ya. Jadi kalau hebat jasmani, hebat rohani, tapi keras hati. Nah, walaupun kita kaya atau hebat rohaninya, tapi kalau masih keras hati, memakai kebenaran diri sendiri, merasakan lebih besar dari Allah, menutupi dosa dengan cara menyalahkan orang lain. Nah, itu yang ada pada Ayub. Coba kita baca Ayub 32 ayat 1. Maka ketiga orang itu menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya benar. Nah, Ayub sudah menganggap dirinya benar saat dia berbicara dengan Elihu ya. Nah, jadi Ayub karena merasa dirinya benar, dia merasa kuat ya. Jadi teman-teman orang tiga tadi sudah keluar, enggak mau lagi bicara dengan Ayub. Tapi Ayub sadar. Nah, baca lagi ayat pasal 42 ya. Ayub pasal 42 ayat 5 sampai 6. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Nah, Ayub menyesal dan dia mencabut perkataannya, dia merasakan duduk dalam abu dan debu. Nah, kita belajar ya, melalui kekuatan firman dan Roh Kudus untuk selalu merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Maka kita bisa berkata sesuai dengan kehendak Allah. Berkata benar. Kita mulai belajar banyak perkataan kita yang sia-sia ya, seperti Ayub, dia mencabut perkataannya yang tidak benar dan Tuhan mendengar dan Ayub mendapatkan keselamatan ya. Tante akhiri firman Tuhan pada siang hari ini. Anak-anak sama-sama bangkit berdiri, kita berdoa ya. Bapa di surga, kami bersyukur pada sore hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Banyak contoh dalam Alkitab yang membuat kami kuat Tuhan, dan ajarkan kami untuk melakukan firman-Mu, untuk kami tetap setia dan taat dalam ibadah pelayanan, juga setia kepada firman-Mu Tuhan, setia dalam ibadah, taat kepada firman-Mu, juga menurut kepada orang tua kami. Engkau kuatkan kami Tuhan yang masih kecil, yang meranjak ke remaja, Engkau kuatkan kami untuk kami tetap bertumbuh di dalam iman Tuhan. Kuatkan kami Tuhan. Kami akan pulang, juga ada yang sakit, Engkau kuatkan dan sembuhkan. Engkau beserta dengan kami sampai minggu depan, kami tetap mau setia dalam ibadah pelayanan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat sore, Tuhan memberkati.